بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا مدنان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا فيك ربنا نسترضيك ضد فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخايب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا غفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kembali dapat berkumpul kita di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang penuh dengan rahmat dan barakah ini. Sama-sama kita duduk dalam rangka mendengarkan daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampailah kita kepada hadis yang ketiga kemarin, sambungan daripada yang sebelumnya. Habis sanadil muttasil ila Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin, ila an qala wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Hadis yang ketiga kemarin bersumber dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma.
Kata beliau, sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku telah mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda yang bunyinya, kata Rasul, buniyal Islamu ala khamsin, bahwasanya dibangun agama kita Islam itu dengan 5 dasar. Kemarin sudah yang pertama adalah penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang layak kita sembah kecuali Allah, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salat di kita. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakah. Kemudian hajjil baiti, yang keempat menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemarin dibahas ada 3 yang menjadi syarat utama yang perlu kita perhatikan untuk diterimanya sebuah ibadah haji itu kemarin. Yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Artinya memang tujuan dia menunaikan ibadah haji murni melaksanakan perintah Allah. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Yang kedua, dia menggunakan dana yang halal kita. Karena ibadah haji termasuk ibadah yang menggunakan ibadah harta juga. Bukan hanya fisik badan tapi harta juga. Yang ketiga, dan melaksanakannya sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syariat. Oleh karena itu sebelumnya dipelajari wajib tentang ilmu manasik haji itu. Apa-apa yang harus dilakukan ketika menunaikan ibadah itu. Bila yang 3 hal itu terpenuhi, maka haji kita itu disebut dengan hajjul mabrur. Yang disebutkan dalam hadis itu laisa lahul jaza illal jannah, yang tidak ada balasan melainkan surga. Dan orang yang haji mabrur itu ketika pulang ke kampung itu disebutkan 40 hari itu doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantara makna hajjul mabrur. Oleh karena itu bila orang datang haji, kita bilang itu diutamakan minta doanya. Lain oleh-olehnya. Nah, ya masalah yang lain itu punya orang memberi alhamdulillah ya kah. Punya kada yang lebih penting doanya. Dan kita pinta tuh doanya, karena orang yang haji mabrur tadi itu doanya Allah ijabahi. Kemudian bila orang itu sudah mampu berhaji dari semua segi mampunya, dananya mampu, fisiknya mampu, semuanya lah sudah siap. Bila ini kada tolak haji oleh orang yang seperti ini disebutkan apa? Fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Maka orang yang seperti ini dia dipersilakan meninggalkan dunia itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena wajib tapi kada ditunaikan. Kaina haja. Padahal termasuk wajib sudah. Adapun yang kada wajib bang kayak Pak. Nah, kita disuruh untuk wajib berniat. Kalau belum mampu, maka dalam hati kita harus ada itu. Kita berniat ulun bila mampu berhaji. Umpama sampai mati kada mampu juga, selesai sudah kewajibannya, sudah ada niatnya. Sudah ada kewajiban di niat situ. Umpama kada mampu sampai akhir hayat memang kada mampu tapi sudah ada niatnya, sudah selesai sudah. Itu adalah yang keempat. Yang terakhir wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang menjadi kefarduan kita juga. Maka apabila mampu melakukan 5 hal ini dengan benar, maka kita itu sudah Islam namanya, sudah Muslim. Jadilah orang
Islam. Orangnya disebut muslim, agamanya disebut Islam. Kemudian selanjutnya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Selanjutnya hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis yang keempat ini sumber periwayatannya dari sahabat yang berkunyahkan Abi Abdurrahman. Jadi basic kunyah Abi Abdurrahman. Kunyah itu panggilan yang diawali dengan kalimat abu atau Jadi kita abahnya anu, umanya anu. Ada juga pada kita nih nangka itu. Coba bahasa Arabnya Abu anu, Ummu anu, Abu Abdillah, Ummu Salamah misalnya. Nah, ini Abi Abdurrahman, abahnya Abdurrahman. Itu hanya kunyah. Sudah ada mulai zaman Bahari sudah. Jadi banyak sekali apa kita kebiasaan kita ini mengadopsi dari orang Bahari, orang Arab bahkan di zaman Nabi ya termasuk kunyah tadi. Abahnya anu, umahnya anu. Nah, itu di zaman Nabi sudah ada itu. Abahnya anu. Jadi kita mengadopsi Haja Wahid ini. Mengadopsi orang Bahari. Bahkan tradisi orang Arab ini juga yang disebut dengan kunyah. Orang sini siapa? Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud kita. Salah seorang sahabat yang luar biasa. Salah seorang sahabat yang termasuk awal-awal juga terdahulu masuk Islam. Dan banyak mengikuti perang-perang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini memang tergolong sahabat yang di kita secara fisik ini kada kurang menarik di kita. Nah, bahkan awak sidin itu di kita rendah. Bahasa kita ini cebol. Nah, cebol. Tapi itu kada menunjukkan kemuliaan seseorang fisik itu. Buktinya apa? Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini hendak mengambil sesuatu sehingga apa aja kita kada sampai karena awak sidin yang rendah itu. Nah, akhirnya ada yang tertawa di antara sebagian sahabat saat itu tertawa. Mungkin kada sengaja juga ya kan melihat orang cebol hendak mengambil sesuatu itu kada sampai. Nah, akhirnya apa? Rasul melihat itu. Kata Rasul, la rijlu Abdillah fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud ini ketika hari kiamat kelak ditimbang pada yaumul mizan itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu menunjukkan maqam kemuliaannya Abdullah bin Mas'ud itu. Luar biasa. Dan sahabat yang luar biasa dekat dengan baginda Rasul SAW. Beliau berkhidmah, ya kah? Membawakan yamshi amamah wa ma'ah, berjalan di depan Rasul, bersama Rasul. Wa yasturuhu, dan melindungi Rasul ketika Rasul ada hajat. Ya kah? Artinya berkhidmah, jadi kita membantu ke apa-apa yang menjadi kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ini Abdullah bin Mas'ud berkhidmah, membantu orang-orang saleh, orang mulia. Memang kayak itu sudah. Makanya sampai wayah ini pun kayak itu. Kami para santri itu dalam pondok pesantren itu diajari berkhidmah juga, melayani akan guru-guru kami itu, supaya menghilangkan keananiaan dalam diri itu, keaku-akuan, kesombongan. Sebab bila orang itu menuntut ilmu ada keaku-akuan, kada dapat ilmu, ada sombongnya ya. Ibarat banyu itu mesti mengalir itu ke bawah. Kasitunya banyu itu dapat kayak itu ilmu itu. Namun tempat yang tinggi, sombongnya ke atas, kada banyu itu sampai kayak itu juga ilmu. Nah, dengan kita berkhidmah melayani itu
menghilangkan keananiaan, keaku-akuan itu, kesombongan. Anak siapakah? Anak tuan guru kah, anak pejabat kah, anak orang sugih kah? Ketika kita dalam dunia pendidikan itu sama semua. Belajar disiplin, belajar jadi kita bersifat rendah hati, melayani, sama-sama membangun lembaga kita supaya lebih baik, lebih tertib, kebersihannya dan seterusnya. Nah, itu berkhidmah. Nah, lain perbudakan, lain. Itu hanya melatih kedisiplinan dan itu luar biasa barokahnya. Dan itu sudah terjadi di mulai zaman Nabi sudah. Para sahabat tuh kayak itu. Nah, sampai wah ini pun kayak itu kan. Orang-orang yang menuntut ilmu itu dalam dunia pendidikan pesantren itu. Dan ketika dia pulang ke rumah, dididik itu pulang oleh sang guru supaya si anak nih berkhidmah bang lawan kedua orang tuanya pulang. Kada ada bang suah apa guru antum melajari ikan berkhidmah jalan aku lawan kuitan kada ada. Nah, berkhidmah betul kepada orang-orang yang kita hormati termasuk orang tua. Nah, termasuk dalam hal ini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sidin berkhidmah lawan baginda Rasulullah SAW. Nah, itu menjadikan beliau mulia sampai saat ini dikenang, dimuliakan. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau telah menyampaikan kepada kami oleh baginda Rasul SAW bahwa Shadiqul Masduq yang benar Rasul ini seorang nabi yang benar lagi dibenarkan. Dan bahkan itu gelar Al-Amin itu sebelum Nabi itu diangkat menjadi seorang Rasul. Dan itu diberikan oleh musuh-musuh Islam. Waktu Nabi belum diangkat. Karena Nabi itu orang yang jujur. Hingga diberikan gelar Al-Amin. Bahkan waktu umur masih 9-10 tahun itu, masih kanak-kanak kita, Nabi itu sudah dipercaya menjagakan kambing-kambing penduduk orang-orang Makkah itu. Jadi berusaha di situ. Menjagakan kambing-kambing orang-orang Makkah, dijagakan karena dapat upah di situ. Nah, itu masih kanak-kanak sidin. Umur 9 atau 10 tahun masih halus sih kita. Luar biasa perjuangan Nabi itu. Umur dalam kandungan sudah wafat sang ayah, Sayyidina Abdullah. Umur 6 tahun wafat sang ibunda Siti Aminah. Digaduh oleh sang kakek 2 tahun meninggal pulang. Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian digaduh lagi oleh sang paman Abu Talib pulang. Sampai sidin kawin itu. Nah, jadi Abu Talib termasuk yang paling lawas menggaduh Nabi. Nah, jadi kita hati-hati. Sahabat Abu Talib itu sahabat paman Nabi yang sangat berjasa lawan Nabi. Paman Nabi yang banyak membela lawan Nabi. Hati-hati kita, jangan sampai taumpat-umpat kita apa ngarannya, taumpat menyambati atau berpandir nang kada baik tentang Abu Talib ini. Sayyidina Abu Talib ini paman Nabi. Nah, ada yang ini Abu Talib itu apalah aja, beiman kadang aja, masih Islam kadang aja. Itu lain urusan kita itu, lain urusan kita. Bahkan ada aja ulama sudah mengulaskan kitab, diantaranya Al Imam Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan. Situ beliau ada ngarang kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Ada dalil-dalil itu tentang selamatnya Abu Talib itu paman Nabi, tentang keimanan sidin dan seterusnya. Nah, kita menghormati sidin sang ulama. Bahwasanya Abu Talib itu orang yang mulia, paman yang paling berjasa lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak membela Nabi. Dan lawas menggaduh Nabi, ya Allah. Jadi jangan sampai kita tahu umpat-umpat ada namanya berarti paman Nabi Abu Talib. Hati-hati. Dan karena ada manfaatnya juga kita di situ. Bahaya kita beli tahu umpat-umpat itu. Nah, jadi beliau ini sudah dipercaya tadi, bahkan sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Nah, kata Rasul apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kalian itu dikumpulkan
Dihimpunkan kejadian penciptaannya itu di dalam perut ibunda, dalam rahim ibunya itu selama 40 hari berupa nutfah, sperma, berupa air mani. Nah, itu yang pertama, 40 hari, arba'ina yauman. Belum hidup lagi tuh, masih 40 hari. Pertama, itu masih berupa nutfah atau sperma atau air mani. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari akan menjadi apa? Segumpal darah, 'alaqah. Selama 40 hari juga. Nah, berarti sudah 80 hari sudah. Itu sudah menjadi segumpal darah sudah. Kemudian thumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging. Selama 40 hari pula yang ketiga. Berarti sudah berapa hari? 4 kali 3 120 hari. Sudah berbentuk daging sudah. Sudah berbentuk mudghah. Nah, setelah 120 hari, 40 hari ketiga kali kan berarti 120 hari sudah, berarti kurang lebih 4 bulan kita. Nah, saat 4 bulan itu tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin itu oleh seorang malaikat. Allah utus malaikat itu. Yang malaikat ini tugasnya apa? Fayamfukhu fihi ruha. Dia meniupkan ruh pada janin itu di dalam rahim ibunya tadi. Sesudah berumur 4 bulan. Nah, oleh karena itu di antara tuan guru itu ada berpendapat 4 bulanan, lain 7 bulanan, ada pendapat kayak itu. Jadi biar namanya lamat, mendoakan apa aja kita, bayi yang di dalam perut sang ibu itu 4 bulanan. Nah, sebelum 4 bulan itu menyelamatkan, jadi kita bermasak, memberi makan orang, bersedekah, baca Yasin, ya kan? Di Jawa itu ada yang baca surah Maryam, surah Yusuf, ya kan? Supaya bungas jangan Nabi Yusuf, bacakan surah Yusuf, supaya nyaman melahirkan, bacakan surah Maryam. Nah, itu ada yang mengatakan 4 bulanan, ada juga yang 7 bulanan, nah, lain-lain macam-macam, terserah aja. Nah, tapi bila 4 bulan itu saat itu ditiupkan ruh. Kemudian apalagi fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, maka diperintahkanlah si malaikat tadi untuk menuliskan 4 perkara. 4 perkara. Apa itu? Bikatbi rizkihi, untuk menetapkan rizkinya sudah. Ditetapkan sudah rezekinya. Jadi kita nih mulai kita 4 bulan tuh dalam waktu sudah ada ketentuan rezeki itu. Tinggal kita tuh berusaha aja lagi. Berusaha menjemput rezeki yang sudah ditetapkan itu. Berusaha aja. Nah, maksudnya itu apa? Artinya kita berusaha tuh yang sadang-sadang aja. Ya kita boleh dengan giat semangat itu bagus, tapi jangan sampai berlebihan akhirnya mengorbankan kewajiban-kewajiban kita yang lain, artinya rugi. Gara-gara berusaha sampai yang tertinggalkan, umpamanya rugi. Padahalnya berusaha sadang aja pun artinya tanpa mengorbankan kewajiban yang lain, saya tuju dapatnya. Nah, makanya jangan sampai mengorbankan kewajiban yang lain. Nah, maka untunglah bila kita tuh berusaha tuh kawa sembahyang sudah, puasa kawa masih, syukur berarti sudah. Artinya kada sampai mengorbankan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, nang luput tuh berusaha untuk mencari rezeki yang sudah ditetapkan tapi mengorbankan kewajiban yang lain, itu nang luput, rugi. Di dunia sakit, imbah mati sakit pulang. Kada sembahyang, tertipu marahnya.
Selain rezeki apalagi yang ditetapkan? Wa ajalihi, umurnya juga. Sudah ada ketetapan umur kita. Umpama 60, 70, 80, 90 kadang tahu. Sudah ada ketetapan. Sekali lagi kita hanya berusaha aja. Berusaha. Karena Nabi melajari bersyariat, berusaha kita menjaga kesehatan. Nah, kayak caranya sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan itu kalau beramal soleh kan kayak itu niatnya. Nah, itu sudah ada ketetapan juga. Wa amalihi, dan amalnya juga. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah si janin ini akan menjadi orang yang syaqi, yang celaka kah? Atau sa'id kah, beruntung kah? Sudah ada ketetapannya itu. Orang yang syaqi itu kayak apa? Orang yang ketika hidupnya itu yang kada beriman kepada Allah sampai dibawa kepada kematian. Itu kada beriman tuh celakanya. Kada beriman sampai dibawa kepada kematian. Aus sa'id, kalau beruntung siapa? Orang yang beriman. Beriman, beramal soleh. Makanya menurut versi Al-Quran tuh orang beruntung itu kayak apa? Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu definisi orang yang beruntung ketika ingin dimasukkan, sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sudah. Artinya ketika meninggal tuh husnul khotimah. Itu PR genal kita selama hidup kita itu ya menggapai husnul khotimah. Sampai akhir kita mempertahankan Islam ini, iman ini di dada, di hati, di jiwa kita. Kita menggawi sembahyang, menggawi puasa, dan kewajiban-kewajibannya sampai akhir hayat kita itu yang kita perjuangkan. Nah, yang akhirnya itu berakhir dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita bertahan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sudah ada ketetapannya juga. Ngaran kita kada tahu, kita wajib berusaha. Tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya kah? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang itu akan dimudahkan dengan apa tujuan dia diciptakan itu. Bila hidupnya itu memang banyak berdosa, boleh jadi memang tujuannya dia hidup itu sebagai orang yang syaqi, yang celaka tadi. Boleh jadi tanda-tanda sudah. Makanya perlu waspada. Bila hidup itu sudah banyak minusnya atau dosanya ketimbang taatnya, boleh jadi memang ditetapkan sebagai orang yang syaqiyun tadi, celaka. Wal iyadu billah. Tapi bila hidupnya itu baik, ya, banyak amal saleh, maka kemungkinan besarnya memang orang itu ditetapkan sebagai orang yang sa'id tadi, yang beruntung. Nah, makanya kita perlu kita jaga itu. Bila sudah berada dalam kondisi yang baik, amal soleh terus, tinggal kita pertahankan aja lagi. Pertahankan. Kadang merasa aman banget, tapi tetap ada kita rasa takut lawan Tuhan. Supaya jangan harus berimbang antara roja lawan khauf tuh. Takutnya ada, tapi tetap ada rojanya, harap-harap lawan Tuhan tuh. Kada sampai berasangka buruk di kita, bersuudzon lawan Tuhan. Tetap kita berhusnuzon kepada Tuhan, tapi tetap juga kita ada takut lawan Tuhan tuh. Jangan sampai juga bablas juga. Aku yakin aja Tuhan nih mampuni aku, hanya bablas. Nah, kada takut lawan Tuhan, tapi kita juga tetap berprasangka baik lawan Tuhan. Tuhan itu maha luas rahmatnya, ampunannya. Nah, di saat yang sama, di samping itu kita juga tetap merasa takut juga. Tuhan itu bisa menghukum kita, maha mampu, maha kuasa menghukum kita bila kita melanggar perintahnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh." Allah, dengan nama Allah, Rasul bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang kalian itu ada yang mana dia itu beramal salih. Saking solihnya antara ini lawan surga itu kita satu dhira' aja lagi. Satu hasta. Saking solihnya. Saking solihnya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan Allah, catatan Allah untuk si dia ini sudah terdahulu. Ya kah? Fayamalu bi'amali ahlin nar. Maka saking solehnya tadi, padahal sudah soleh banget, sudah akhirnya apa? Berubah, berputar balik. Yang awalnya menggawi amal soleh, akhirnya apa? Menggawi amalannya ahlin nar, atau dosa-dosa. Fayadkhuluha, sampainya mati dan masuk ke dalam api neraka tadi. Padahal sepanjang hidupnya beramal soleh sudah. Oleh karena itu kita waspada tadi julun. Waspada. Ada orang kayak itu. Ketetapannya ingin sebagai ahli nar, ahli neraka, walaupun seumur hidupnya atau bukan seumur hidupnya, artinya kebanyakan sekali di ujung berubah, berbalik di kita. Nah, itu yang perlu kita takuti, yang perlu kita tangisi, waspadai. Bahkan ini para ulama pun banyak takutan hadis ini. Takut-takutannya kayak ini juga di akhir hayat. Sepanjang hidup sudah mati-matian kita jadi orang soleh. Kayak ternyata di ujung berubah. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kita takutani. Kita minta berlindung lawan Tuhan. Makanya bersembahyang untuk kita apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu Pak. Nah kita minta berterus-terusan 5 kali sembahyang, 5 kali juga kita minta. Takutan di akhir naudzubillah berbalik. Berbalik arus. Ada lagi sembahyang ternyata di akhir hayatnya waliyadzubillah. Nah, ini yang kita takutkan, yang kita takutkan. Apalagi sampai ada beriman lagi naudzubillah. Ada sampai yang hidup sudah beramal saleh. Karena sudah ditetapkan tadi akhirnya berbalik. Oleh karena itu kita waspada, kita minta husnul khatimah itu. Doa kita ini mampu merubah segalanya dengan kuasa Allah. Bahkan yang ditakdirkan pun bisa Allah ubah. Mungkin ditetapkan sebagai yang syaqi tadi, orang yang celaka, tapi kita minta terus mudah aja bagi Tuhan. Ini ditetapkan sebagai orang yang sa'id, beruntung, bahagia, selamat dunia akhirat. Makanya kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebaliknya pulang. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada seluruh hari ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah, dan kita senantiasa berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Dan mudah-mudahan bertambahnya iman, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah, kita tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dipungkasi kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Talkaniyah sirrin nabiy wa alin nabiy sirri asad suratul Fatihah.